Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita siapkan alat dan bahan: kabel UTP, tang krimping, konektor, dan gunting. Pertama di sini kita menggunakan dua konektor. Nah, di sini kita mengukur kabel dan melebihkan sedikit dari ukuran konektor. Setelah itu kita gunting kabelnya. Kemudian kita atur sesuai warna yang telah ditentukan. Konektor pertama, lalu kita masukkan kabel UTP ke dalam konektor, jangan sampai terbalik ya. Kita ratakan kabel UTP lalu digunting agar saat dimasukkan ke konektor sama panjang. Lalu kita masukkan kabel UTP yang pertama. Nah, kabelnya sudah masuk, selanjutnya kita ke konektor kedua. Lakukan hal ini seperti konektor pertama. Kita masukkan kabel UTP ke dalam konektor. Setelah terpasang, kita akan menguji dalam komputer. Nah, di sini kita akan mencoba rangkaikan kabel UTP ke komputer. Jika menyala akan berhasil. Nah, di sini saya sudah selesai dan mencoba rangkaikan kabel UTP ke komputer. Di sini komputernya tidak menyala, satu berarti tidak berhasil. Selanjutnya, tutorial praktik jaringan LAN menggunakan kabel strike. Pertama, kita siapkan kabel. Kita menggunakan satu kabel dengan dua konektor. Konektor pertama berwarna putih jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian kita gunting kabel UTP-nya, lebihkan sedikit dari konektor agar bisa dirapikan. Setelah itu kita gunting ujung kabel, merapikan dan mengurutkan warna kabel. Setelah rapi, kita masukkan kabel ke dalam konektor. Setelah kabel masuk ke dalam konektor, kita krimping agar kuat dan kabelnya tidak keluar. Di sini komputernya menyala, berarti percobaannya berhasil. Pertama, kita klik kanan pada icon WiFi lalu memilih Open Network dan Setting. Kemudian kita klik Change Your Network Setting. Kemudian klik kanan pada Ethernet lalu memilih Properties. Setelah itu akan muncul banyak pilihan. Kita klik Internet Protocol version 4, lalu mengklik Properties, lalu mengisi IP address, lalu klik OK dan Close. Kemudian setelah itu kita membuka Command Prompt pada search Windows pada menu Start. Setelah itu kita masukkan IP address yang tadi. Setelah di enter akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita klik Messenger. Setelah itu kita klik Tools, lalu Preference. Untuk mengubah nama, kita klik akun lalu mengisi sesuai nama yang kita inginkan. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita akan coba berkomunikasi dengan teman kontak. Nah, di sini saya akan berkomunikasi dengan Fadila. Selain bisa mengirim pesan, bisa mengirim file juga. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Masuk ke network dan internet setting.
Setelah itu klik Trouble Problems. Nah, setelah itu kita klik kanan pada Ethernet 2 lalu memilih status. Kita akan mengecek statusnya. Nah, di sini statusnya sudah ada, sudah aktif. Kita close. Selanjutnya kita klik Forward Test, lalu kita pilih icon keempat. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan cari nama jaring WiFi, TV LAN, TV Link, klik Connect. Masukkan paspornya. Setelah itu kita klik Yes. Setelah terhubung, masuk ke Google Chrome, lalu kemudian kita masukkan paspor. Nah, setelah itu muncul di layar biru, masukkan username dan huruf kecil. Semua menggunakan huruf. Lalu kita klik login. Setelah itu kita klik next. Kemudian muncul tampilan bertuliskan wireless. Masukkan RMKB. Masukkan wireless paspor 1 sampai dengan 8. Setelah itu scroll ke bawah, pilih atau klik next, kemudian finish. Tunggu terhubung atau proses connect. Kemudian kita klik jaringan wireless, kita klik connect, lalu masukkan paspor. Kemudian tunggu sampai jaringan terhubung. Nah, jika begini jaringannya berarti sudah terhubung. Akan pengertian hosting. Hosting adalah layanan berbasis internet yang menyediakan sumber daya atau resource untuk disewakan sebagai tempat menyimpan data atau tempat menjalankan aplikasi atau website di tempat terpusat yang disebut dengan server, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Pengertian domain menurut Wikipedia yaitu nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau mail server di jaringan komputer ataupun internet. Domain adalah sebuah nama unik yang merupakan alamat dari suatu website. Domain dapat terdiri dari berbagai macam ekstensi domain seperti .com, .co.id, .co.id, .net, dan masih banyak lagi. Wix.com. Wix.com adalah platform pengembangan web berbasis awan yang memungkinkan penggunanya membuat situs web HTML5 dengan cara seret dan tebal. Wix dibangun dengan model bisnis premium. Pendapatannya berasal dari layanan premium. Nah, di sini fitur-fiturnya: creation, business, growth, resource, free hosting atau hosting gratis adalah layanan hosting dari penyedia perusahaan jasa hosting yang disediakan untuk penggunanya secara gratis alias tanpa bayar. Untuk menikmati fitur-fitur tambahan lain pada
hosting premium, tentunya pengguna harus melakukan upgrade dengan cara membayar. Nah, kita lihat fiturnya. Kita lihat web hosting. Di sini terdiri atas dua, free hosting dan paid hosting. Terus di domains, Ourspace menjadi salah satu situs hosting gratis yang lebih andal dan tidak mengganggu di luar sana. Ini menangani semua masalah pemeliharaan dan layanan, dan yang tersisa yang dilakukan adalah memutuskan jenis situs web yang ingin dijalankan, dan kemudian mengarahkan lalu lintas ke sana. Di sini fiturnya terdapat free hosting, domains, premium service. Di sini ada shared hosting, WordPress hosting, semi-dedicated hosting, VPS hosting, reseller hosting, SSL certificates, dan lainnya. .co.org digunakan untuk keperluan organisasi. .connect digunakan untuk keperluan internet atau network. .co.edu digunakan untuk pendidikan. .co.info digunakan untuk keperluan informasi. .coname digunakan untuk keperluan web pribadi. .copro digunakan untuk keperluan profesional. .coaero digunakan untuk perusahaan penerbangan. .cochat digunakan untuk kategori. .cotravel digunakan untuk perjalanan, dan .cotel digunakan untuk komunikasi. Pertama, kita membuka website hostinger.co.id di laman Google. Setelah terbuka, kita memasukkan username dan password, atau bisa juga dengan menggunakan akun Google yang telah ada di situ. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini, nama-nama hosting dan domain. Nah, di sini kita akan membuat subdomain dengan nama subdomain search-kelas-b.co ruslan-stikpan.com, lalu klik create. Nah, di sini nama-nama domain yang ada. Di sini kita copy nama domain yang dibuat tadi, lalu paste di laman Google untuk mengecek domain yang telah dibuat. Selanjutnya, akun yang tadi dibuat sudah jadi.